Komisi C DPRD DIY melakukan pemantauan terhadap perbaikan jalan rusak di Jalan Godean. Menurut laporan warga, Jalan Godean mengalami kerusakan cukup parah sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Jalan raya di Jalan Godean cepat rusak karena diduga disebabkan transportasi yang melebihi tonase dan drainase atau saluran air yang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga jika hujan lebat, airnya menggerus aspal jalan yang kemudian membuat jalan tersebut cepat rusak. Begitu juga dengan transportasi yang melebihi tonase. Rombongan Komisi C DPRD DIY dipimpin oleh Jimny Rusdin Sinaga. Selaku Wakil Ketua Komisi C, Jimny Rusdin Sinaga mengaku senang karena sejumlah jalan yang rusak di sepanjang Jalan Godean sudah diperbaiki walau hanya menambal jalan yang berlubang. Turut hadir dalam peninjauan sejumlah anggota Komisi C DPRD DIY dan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral atau PUPESDM Pemda DIY, Kuaryantini Ampeyanti Putri. Peninjauan dilakukan di Jalan Godean mulai dari kilometer 6 sampai sekitar 8 kilometer mengalami kerusakan. Hal ini bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan sehingga harus segera ada perbaikan. Hasil monitoring terhadap rusaknya ruas Jalan Godean, sudah ada pemeliharaan jalan, terutama penambalan jalan yang berlubang. Meski sudah dilakukan penambalan, namun agar tidak rusak kembali, perlu adanya kajian dan kebijaksanaan. Sebenarnya, ruas Jalan Godean ini mempunyai saluran gorong-gorong, namun tidak bisa mengetahui saluran tersebut tersumbat atau tidak, karena sudah tertutup. Termasuk di atas gorong-gorong itu, sebagian besar telah ditempati untuk berjualan, sehingga sangat mengganggu sekali. Untuk itu, perlu terobosan baik dari Pemda DIY maupun kabupaten. Ini kita dari Komisi ya, kan laporan masyarakat kemarin, ya, seluruh segera diperbaiki. Ya. Ini tadi kita dengan tim provinsi hujan, ya, ketemu di Balai Desa. Ya. Nah, ternyata ini udah langsung diperbaiki. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Ini rencananya sampai kemana? Sampai ke perbatasan. Dari Progo? Ya, betul. Oh, iya. Yang apa? Yang mana? Ngapak itu loh, jembatan. Jembatan Ngapak? Ya, dihitung dari ring road, Pak, kilometer berapa? Aduh, belum tahu ya, Pak. Sampai ke ujung kilometer berapa itu? Itu 20-an kilo, Pak. 20 kilo. 20. Iya. Berarti sini KM berapa? KM 6,8. Itu 7,5 sini. 7,5. Oh, iya. Kami kan dapat laporan ya, dari warga bahwa jalan rusak seperti ini. Dari sana tadi sudah saja ditambah. Kalau tadi Bapak bilang sampai ke ujung ya? Iya. Berarti rencananya targetnya berapa hari? Ya kurang tahu Pak, masalahnya kan yang AMP-nya ini kan buku terus ke sana. Mudah-mudahan satu itu bisa selesai. Berarti 1 minggu ya? Iya. Bapak namanya siapa? Pak Watsuna, Pak. Iya. Ini PT apa ya? Pasial. Pasial? Iya. Enggak, kalau ada yang mau ditanya, enggak Pak, buat kami. Pak, iya. Saluran tertutup sehingga air mau mengalir kan nggak bisa. Dia mencari airnya mengenang dan memerlukan waktu untuk apa namanya berarti boleh ke ya raul lah Pak, menggunakan bau aja boleh Bu. saluran terbuka ya. Iya. Ini sebagian besar ditutup ini. Iya, orang sebenarnya semua Pak. Iya. Iya. Mestinya banjir ya tetap bikin jadikan. Ya. Bongkar ya Bu. Ya kan Pak, drainasenya memang mampet Pak. Ya maksud saya gini loh, ini kan sudah menjadi keluhan yang lama. Terus korbannya juga jelas. Ini mereka juga melanggar aturan, gitu. Berarti kan kewajiban kita adalah meneruskan itu. Berarti nanti komisi bagian dari advokasi untuk anggarannya dan kebijakan. Gitu Bang Jimmy? Iya. Jadi gini Bu Yan, ternyata ya ini termasuk yang diperdakan. Nah, makanya ketua pansusnya ini, jadi khusus yang saya bisi-bisi tadi kita masukkan aja ke dalam. Itu ya. Jadi nanti Pak di tahun ini memang kita ada perbaikan inlet. Sementara kita karena kemampuan anggaran jadi kita hanya memperbaiki
saja akan terjadi kerusakan. Jadi tadi pemborongnya bilang kami hanya cari lubang katanya gitu. Ya sementara lah Pak. Jadi saya pengennya jangan cari lubang lagi, di mana kita kaji ya semua jalan provinsi yang sering rusak dikaji, terus nanti enaknya gimana. Nah, kalau sistem seperti ini 2 bulan tertutup, nanti program lagi. Nih, terima kasih. Jadi di sini lengkap ini komisi maupun dari dinas, Ibu Ian sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Jadi hasil pertemuan ini sangat baik. Pertama, sebelum kami turun, Bu Ian sudah ditambali yang berlubang. Ya Pak. Ya, saya sangat senang. Tapi dalam hal ini, supaya jalan provinsi tidak seperti ini terus, ya perlu ada kajian, ya perlu ada kebijaksanaan. Pertama, khusus badan jalan. Kedua, di luar badan jalan. Seperti ini sepanjang jalan, kan ada selokannya ya, ada tapi udah tertutup. Kesumbat atau tidak kita kan nggak tahu. Ini harus ada terobosan baik dari provinsi maupun kabupaten dalam hal penertiban pedagang kaki lima. Ini sepanjang jalan ini semua gorong-gorong itu sebagian besar udah dibuat tempat jualan. Ini sangat mengganggu, ya. Jadi kami dari komisi maupun dari dinas tadi sepakat, coba kita bahas di komisi, ya, bagaimana ketepatan bulan ini. Ternyata ada pansus perda jalan provinsi. Nah, apa namanya? Ruwija. Nah, penggunaan dan pemampatan jalan provinsi ini masih perlu kita gaji dan perlu kebijaksanaan yang sangat progres supaya jangan Kepala Bidang Bina Marga ini jadi mumat gitu, masalah itu. Karena terakhir tadi saya bisiki sama Ibu Kepala Bidang, bagaimana caranya supaya jalan provinsi Jogja ini jangan jadi momok. Ya, tadi dari Pak Camat, dari Lurah sering kejadian kecelakaan. Ini terjadi karena kondisi jalan. Ya, jadi itu hasil kunjungan kami ini sangat bermanfaat. Bahkan tadi saya bilang sama Pak Camat, Pak Lurah, pertemuan ini awal. Ya, untuk komitmen karena tadi dari perhubungan hadir, dari Bina Marga hadir. Jadi jalan ini rusak pertama karena transportasi melewati tonase. Kedua, drainase. Kedua, itu jalannya memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau drainasenya nggak lancar, pemeliharaan tiap tahun pun tetap akan rusak tiap tahun. Nah, itu dari saya. Mungkin Pak Sekretaris nambahkan. Cukup luar biasa. Jadi memang ada 2 kendala utama. Yang pertama adalah drainase, yang kedua tonasenya terlalu berat. Sehingga harapan kita dari komisi ini bisa terselesaikan. Sehingga maka Pak pimpinan tadi mengatakan, yuk diadakan evaluasi, diadakan syuting layaknya. Harapannya sudah selesai, sudah lebih bagus dan tidak menimbulkan hambatan lagi, apalagi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa yang demikian. Total jalan provinsi yang ada di DIY ada 760,45 km yang tersebar di 4 kabupaten, yaitu Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman. Jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Sleman ada 116 km, terbagi atas 15 ruas jalan. Di antaranya di Jalan Godean atau ruas Jalan Yogyakarta Kebonagung 1, di mana untuk kilometer 6,7 sampai kilometer 15 mengalami kerusakan.
berseni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan, sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini, dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Oh iya, ini Yanti ki saiki duwe warung dhewe. Mangga. Warung musik kecil apa mungkin kayak selamat titip. Kemudian ada talinya, lantun. Sebelum meninjau langsung kondisi kerusakan jalan di Jalan Godean serta memantau upaya perbaikan jalan, rombongan Komisi C DPRD DIY melakukan pertemuan terlebih dahulu di Balai Kalurahan Situarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUP ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, Panewu Godean, dan Lurah Situarum. Panewu Kapanewon Godean, Ihsan Waluyo, mengatakan jalan rusak berlubang tersebut akibat sering tergenangi air hujan dan dilintasi angkutan bermuatan melebihi tonase. Kerusakan jalan tersebut sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan walafiat untuk mengikuti kunjungan kerja dalam daerah Komisi C DPRD DIY, terutama berkaitan dengan jalan mulai dari kilometer 6,7 sampai kilometer 15 atau di wilayah Kapanewon Godean ini. Ibu-ibu sekalian yang amati, bersama pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pribadi dan juga atas nama juga atas nama pemerintah Kalurahan Situarum. Kemudian pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kunjungan kerja ini, memang kita sampaikan dulu dengan Bapak Kuswanto ini yang setiap hari ini menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan kebetulan kemarin pas rapat musrembang kita sampaikan juga bahwa di wilayah Kapanewon Godean ini akses jalan banyak yang rusak, berlubang, sehingga membahayakan pejalan. Kadang yang kita khawatirkan justru para pejalan yang dari jauh. Kalau dari sekitar kita itu kadang justru lebih relatif alam-alam di mata dari negara kita itu kasihan yang dari Kulonprogo. Biasanya kecelakaan mulai dari Minggir, Moyudan, kemudian dari Gede itu orang jauh karena ngebut bisa dikira jalan lurus. Tahu-tahu ternyata jalan yang berlubang yang sangat dalam. Dan kadang kendaraan motor itu sekarang kebanyakan adalah yang etik, jadi kaki kemblong nanti nggak bisa
istilah Jawa itu mentas lagi gitu ya. Kemarin teman kita dari aparat di Polsek Mayudan juga jeblok di dalam provinsi gugur pada waktu menjalankan tugas. Jadi kejeblok Babinsa Bestari, Babinsa saya jadi karena jalannya rusak, lupa bahwa berlubang bapak kita kantornya juga sehingga banyak korban yang berkaitan dengan jalan itu. Dan belum mohon nanti ini biar menyelamatkan kita bersama, nyaman juga sehingga nanti nanti ada perhatian dari provinsi yang dari kalau di yang baik dari eksekutif dari tahunnya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan akses drainase, kita juga prihatin di wilayah ini banyak akses drainase yang bikin banjir. Masyarakat sudah rutin tiap hujan itu membuat saluran itu tidak mampu swadaya, demikian karena mungkin dari segi volume ataupun volume tidak sesuai dengan jalur arus drainasenya akhirnya meluap. Ini banyak di wilayah Sidarum ini Bangkulan, mulai ke Pakus itu mau keluar dari rumah nanti sudah banjir. Saya sangat bangga masuk sini, bahkan jajarannya selalu maunya gimana jalan Budian, gimana jalan Budian, gimana laku. Nah, ini Pak Kapolsek ini juga baru maksa saya minta laku satu Pak Newon, gara-gara sering katanya tabrakan, malah Kapolseknya dipindah ya. Nah, yang hormati khusus kepada teman-teman saya anggota Komisi C, saya ralat ya Mas, kami ini kesini perintah Ketua Dewan. Perintah Ketua Dewan. Kalau ketuanya Pak Muryadi. Kami ini hanya dari komisi Pak. Dari komisi pertama saya kenalkan. Ini Pak Kapir, anggota komisi dari PDI, Dapil Bantul. Terus Mbak Parto ini sekretaris komisi. Ini mbahnya lurah dulu. Mbak Parto dari Gunung Kidul. Ini bunda saya ini yang baju merah ini anak buahnya Pak Kus ini. Mbak Kuntarti dari Dapil Gunung Kidul. Terus ini dari bagusnya nih Mas Agus. Saya kira Pak Newan mesti sudah kenal ini. Ini yang punya gudeg paling enak Bu Ahmad. Terus ini Gus Amir dari Dapil Bantul PKS. Nah ini top saya. Terus terakhir ini topnya Sleman Selatan, Mas Sadar Nerimo dari Sleman Dapil Selatan. Saya sendiri Jimmy Rusdi. Jadi yang berkepentingan sangat-sangat di sini sebetulnya Mas Sadar sama saya. Komandannya sebagai tokoh masyarakat Mas Kus. Jadi terima kasih Pak Lurah sama Pak Camat sama Pak Kus. Saya di sini kalau memang jadi masyarakat tidak usah malu-malu. Jadi ini suatu percontohan kami kunjungan bersama Ibu Dian sama Pak Topi dari Perhubungan. Karena masalah jalan ini jadi udah lama yang lapor terakhir Mas Kus Rodo marah sama saya. Kok pekaranganku saya sebagai ketua komisi D kok jalannya memang udah lama. Jadi ini timbulnya kalau nggak salah mulai bulan Juni 2021. Kami di Moyudan sudah kunjungan. Terus Moyudan itu sudah kita mulai kritis. Bahkan untuk anggaran 22 sudah kita buat. Sekarang sesuai permohonan kemarin itu inti pemeliharaan. Tadi saya lewat ring road kok sudah ditambal
Sampai turun saya itu banyak tambalan. Kapan ini Pak Kus? Baru kemarin. Oh, berarti Bu Ian setelah diajak mau kunjungan tambal dulu daripada Pak Jadi nanti ngamuk-ngamuk gitu. Jadi terima kasih Bu, sudah dicicil ya. Ini kan kilometer 6 kalau nggak salah ya. Kilometer 6 sampai 15. Kalau yang Kulon kemarin kita udah ke sana, udah 2 kali ketemu Pak Lurah, Pak Dulcima. Itu. Jadi saya mohon pertama sesuai apa yang disampaikan Pak Panen tadi, banyak kecelakaan, banyak permasalahan. Kalau hujan kok jadi sungai. Nah, kami dari Komisi C ini percontohan untuk kalian, ya, tolong diaspirasi. Kemarin jalan Kaliurang udah banyak saya kasih masukan. Karena ini jalan provinsi, ya, dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid, belum pasca ya. Jadi kami mohon betul. Bahkan Pak Panewon, Pak Lurah. Jadi kalau jalan di DIY provinsi hampir 700 seluruh DIY. Maka saya ekol bulan ini karena longgar semua kabupaten akan kita kunjungi. Bahkan pernah saya ngomong di media, jalan provinsi hampir 40% mirip. Jalan provinsi 40%. Dan jadi anak saya itu kuasa ngomong. Dan mulai hari ini kunjungan harus didampingi dinas perhubungan. Kenapa? Jalan di provinsi pada umumnya yang melewati tambang mesti banyak rusak. Kalau nggak rusak diri dan berlubang. Untuk itu hari ini kami dari komisi sangat perhatian. Bukan gara-gara di sini Pak Kus saya, ya. Bukan karena di sini. Bahkan warga juga sudah sering laporan. Dikirim fotonya, dikirim lubangnya, dikirim kecelakaan. Nah, untuk itu di sini setelah saya turun tadi, Pak, itu udah ditambah. Mungkin nanti sampai kilometer 15 kita cek, mungkin sudah ditambah. Mudah-mudahan ini clear ditambah. Itu ronde pertamanya dulu. Ya, jadi ronde pertamanya saya tadi udah lupa gitu. Kok lubangnya udah pada ditutup. Matur nuwun Bos. Ya. Jadi selanjutnya jalan Godean ini termasuk jalan utama juga di barat. Barat ini kan diharapkan gudangnya panas. Kalau timur kan juga panas. Ini rata-rata Panewon bagian barat, kiri dengan timur. Iya. Kiri dengan timur. Jadi saya belakangnya sama Pak Lurah sama Pak Panewon. Ini kelurahan Sidoarjo yang didongkini Mas Kus. Ya nggak masa lewat komisi piye kae. Nah, jadi permohonan di sini pemeliharaan kalau bisa tadi udah saya tanya Ibu Ian, di gorong-gorong itu apa tuh namanya? Jadi namanya saluran drainase. Itu pendamping jalan provinsi. Ini satu paket. Nah, supaya itu tidak banjir lagi, pertama saya mohon kalau bisa terserah mau kapan, mau lewat dana APBD maupun dana coba di BB atau dikaji atau langsung dibangun, saya manut. Ya. Saya manut. Kalau Pak sama Bu Lurah ngomong sama Pak Bupati buat surat supaya dapat dana saya kira Bu Lurah Pak Camat siap. Karena sekarang dana ini bisa cair, harus ada surat dari Bupati dan Sekda. Saya kira ini gampang skema ini. Apalagi Pak Kusnan sama Bupatinya dekat, sama Pak Sekdanya anak dua. Jadi nggak sulit.
Ya, yang takut itu ibu yang ini. Nah, ini perlu saya kasih tahu sama teman-teman komisi. Jadi Pak Aris itu punya wadah, tinggal desain surat dari kabupaten, mesti cair. Mudah-mudahan dana X 2022-2023 ini genapnya 2 triliun. Sekarang kan posisi 1,3. Jadi monggo. Jadi Bu Lurah, Pak Camat, masalah penggunaan dana ini. Saya sering ngomong, beli hotel aja, beli tanah ribut, bisa kok berjalan biar tidak ada kecelakaan. Nah ini intinya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Panewan tadi saya kira benar. Ya, jadi intinya pertama pemeliharaan tolong ditingkatkan. Ya, jadi tolong Pak Panewan juga, Bu Lurah juga, anggaran untuk pemeliharaan untuk 760 kilo itu hanya ada 21 miliar. Jadi mungkin itu aja di sisi kemarin. Mungkin itu yang saya jalan kemudian sampai kelurahan tolong ditambah ya. Biar nanti Pak Jin juga emosi gitu. Kalau saya itu tidak emosi. Ya biasa. Jadi saya kira dua ini ya. Begitu juga Bapak dari Perhubungan. Ya. Ini kan kami disangoni PJD tiap anggota. Jadi Bu Lurah kemarin Pak Bu sudah minta sama saya 5 titik, 1 titik itu 5 titik. Pak Kus dari saya, mungkin nanti dari ini, mudah-mudahan dia sadar ya. Nah, Pak sadar ini dia dapat 4 titik, mau dikasih di mana? Monggo. Oke? Nah, nanti saya kasih kesempatan. Jadi itu. Jadi kepada Bapak Ibu yang saya hormati, kunjungan ini maksud saya ya berbobot ya, tinggal kita komunikasi. Jadi terima kasih Pak Bu Lurah sama Pak Camat sama Pak Kus Joya-Oya, dia dari saya. Karena dia kelihatan masih senior dia dari saya. Nah, saya sudah mengatakan dan ini dapur saya, dapurnya si sadar. Jadi itu, mohon maaf kepada teman-teman, ya, jangan cuma senyum bos. Ya. Jadi Pak Kus di sini sebagai tokoh masyarakat, karena dia yang lama sama saya, udahlah daripada kemana-mana tak turun dia, apalagi tak percaya kan gitu. Saya kira itu dari saya, jadi saya mohon nanti dari Perhubungan maupun intinya pemeliharaannya ditingkatkan, mudah-mudahan itu sudah sampai ke ujung sana, ke ujung pinggir. Ya, begitu juga masalah selokan. Tadi sudah saya sampaikan. Silakan Bapak, nanti masuk sama Ibu Kepala Dinas. Ini Jalan Godean ini termasuk jalan provinsi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kejadiannya tadi sudah disampaikan Ibu Bapak Panewan. Jadi di Boyudan sana Bu, asal ada yang kecelakaan mesti di WA Pak Sadi sama Iya. Jadi supaya jangan pertemuan ini harus bermakna, berbobot, itu tergantung Pak Taufik sama Ibu ya. Saya kira itu dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Komisi C DPRD DIY berharap pertemuan di Balai Kelurahan Sidoarum ini harus dituntaskan untuk mengatasi masalah sering rusaknya jalan di Jalan Godean. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang.
padakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nyo Surati Manto. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak. Oh iya, ini Yanti ki saiki duwe warung dhewe. Mangga. Warungmu sing kepiye apa mungkin gawe selamat tetep. Yang ada salingnya adalah pun. Komisi C DPRD DIY membahas dengan sangat serius penanganan jalan rusak di Jalan Godean. Sebab Jalan Godean ini merupakan daerah yang sangat padat dan arus lalu lintas sangat ramai, sehingga kondisi jalan harus baik dan jangan sampai berlubang karena akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perhubungan memberikan penjelasan langsung ditanggapi oleh Komisi C DPRD DIY. Menyampaikan bahwa di dalam studi kami di tahun 2021 ini memang ruas Jalan Godean ini termasuk salah satu ruas yang merupakan daerah rawan kecelakaan. Sedangkan untuk yang lainnya adalah di daerah Bantul. Oleh karena itu memang tadi disampaikan juga dari Bapak Jimmy dan juga Bapak Panewu, di sini merupakan daerah yang rawan kecelakaan. Kemudian juga sebenarnya di sini juga merupakan daerah yang cukup padat arus lalu lintasnya. Untuk Dinas Perhubungan DIY tadi juga disinggung oleh Bapak Jimmy, ini untuk jalan-jalan yang berlubang itu memang perlu ada pengendalian dari perhubungan. Kita memang ada kegiatan untuk penegakan hukum angkutan barang. Jadi secara rutin tiap tahun itu sudah ada kegiatan tersebut. Namun demikian kegiatannya kan tidak hanya di satu lokasi saja, bergeser-geser. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu untuk peningkatan keselamatan dan juga pengendalian angkutan di jalan, terutama di jalan provinsi. Kalau untuk yang di jalan nasional memang sudah ada jembatan timbang. Di DIY ini ada tiga lokasi, namun itu yang seperti kita ketahui beberapa tahun lalu sudah statusnya menjadi berpindah menjadi kewenangan di Kementerian Perhubungan. Sedangkan kalau di Dinas Perhubungan kita memang masih melaksanakan untuk penegakan hukum angkutan barang dan angkutan penumpang. Pelaksanaannya secara mobile, jadi tidak hanya di satu lokasi, nanti berpindah-pindah tempat. Kemudian terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan, antara lain tadi yang sudah disampaikan dari Bapak Jimmy dan juga dari Pak Panewu, jalan di sini masih gelap dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau dari persentase keterpasangan APD-nya di sini masih termasuk lumayan, Pak. Jadi kalau yang di Hubungan Godean itu sudah yang tertinggi, kemudian di sini itu sudah termasuk golongan yang menengah. Jadi dari 312
kebutuhan itu sudah ada sekitar 117. Dan dari tahun ke tahun sebenarnya juga kita sudah menganggarkan untuk pemasangan PPU di sini. Tahun 2021 kemarin di Kecamatan Godean ada di sisi di ruas jalan ini ya, Jalan Yogyakarta Kebonagung, di sisi timur, istilahnya di Kecamatan Godean. Kemudian untuk tahun 2022 ini juga ada, tapi di sisi barat, ya, sisi seperti yang disampaikan Pak Kadar tadi di sekitar Sumberajung Magetan. Kemudian untuk tahun 2023 ini memang juga ada, jadi 10 unit ya. Rencana 10 unit untuk di ruas jalan Yogyakarta Kebonagung ini. Jadi untuk titiknya nanti akan kami koordinasikan kembali. Kemudian untuk perlengkapan jalan yang lain, untuk keterpasangannya sebenarnya untuk rambu dan sebagainya di Jalan Godean ini sudah cukup bagus. Kita juga melakukan perawatan karena ada pengadaan suku cadang. Kita cek untuk daun-daun rambu yang rusak akan kita perbaiki. Langsung saja ya Bapak Ibu sekalian, saya kira ini Bina Marga ini tepat sekali menempatkan budget. Kenapa? Orangnya halus, orangnya kalem, tetapi cek-cek Bang Jimmy mau datang ke sini aja langsung ditambah bolongannya Pak. Nah saya di Jalan Kaluran, saya mimpi jalannya halus, esoknya harus ditambah. Jadi kan luar biasa sekali ini. Jadi mudah-mudahan ini nanti Bu Dian, ini kan PO kan anggaran untuk 2013 kan kemarin rancangannya besar. Nah monggo seperti sampaikan Mbak Parjo, butuh berapa dengan untuk menyelesaikan jalan Godean, untuk menyelesaikan jalan Kaluran, untuk menyelesaikan jalan yang ada di wilayah Sleman, jalan-jalan provinsi, jalan-jalan strategis. Ini jalan Godean itu welok menang orang pedote ya Pak Pani. Welok menang dari pagi sampai malam hampir 24 jam ya. Nah kita berharap jalan ini mulus, jalan ini padang ya. Pimpinan DPRD, pimpinan dan seluruh anggota Komisi C, teman-teman OPD mitra kami, BPUSDM, ada Buya, ada dari Dinas Perhubungan, Pak Panelu, gitu ya, dan Bu Lurah, staf rangka Sido Harum. Ini bukan dapur saya, tapi saya apresiasi pada Bu Ria. Ketika saya dues di jembatan Kelajuran ya, Bu, ini pas ada kecelakaan, kebetulan saya pas lewat ini ada batu tukang Fitmas yang meninggal. Ada yang protes juga, bahkan bawa semen. Ini ada ketua saya Pak Kus, ada yang kecelakaan, jalan rampung-rampung, saya yang protes beliau. Kelajuran itu jalan di jembatan Kopeng di kali 5 km 8 itu, ini dia ini apresiasi saya. Meskipun itu bukan saya tidak jarang ketemu hanya di komisi, tapi ketika pas ada kecelakaan saya sering dues, saya ke beliau, tak kabari dan sebagainya, paginya ditambah. Begitu pula Pak sama Pak Kus saja, kalau Bang Jimmy jauh banget, beliau keberbekan bandara. Pak Kus, ketika saya mau periksa ke dokter saraf Pak Jamroni di Tugu mana itu? Kesian. Ini kok banjir ngopo Pak Kus? Gak cuma saya Pak Kus saja, bukan pada Jakarta Pak. Setelah Pak Kus nanti jawab, "Bu Mas," nah nanti udah serahkan pada Bang Jimmy. Kalau Bang Jimmy dari Indonesia kan nanti Pak Sadar, kalau nggak Pak Sadar nanti Pak Sagus. Bu-nya nanti yang nomor terakhir. Di situ itu Pak, terus terang saya rutin periksa tempatnya panjang ya. Mobil saya juga pas macet di situ. Ini Pak Kus yang bilang itu macet kalau ini bilang. Saya tahu yang Pak Kus itu. Ada solusi nggak Pak Kus? Misalnya dari Tugu itu dibablas ke sungainya apa itu? Kopeng ya. Nah kalau sungai Kopeng saya sering mancing sana Bu. Iya, saya belajarnya usah mancing. Iya, saya udah ngerti jadi
Kalau Pak Kus mau mana-mana tahu ya, karena saya juga menjadi bagian muridnya beliau. Nah ini Pak, saya hanya Mudoroso, kita akan dorong saja. Karena saya yakin di Buyan ini cukup SDM-nya cukup mampu. Kalau urusan saya dengan Banggar, saya kira Bang Jimmy sebagai komandan komisi SEN ini ahlinya. Kalau Bang diselesaikan di urusan yang saya Mudoroso tadi, urusan yang fiksikan di Sidoarjo, di Tugu, fiksikan, ini ada Pak Kus, mani-mani Pak Kus, mosok lewat dulu dua jiran dan sebagainya, sakit, itu tolong sakit, dianggap tolong cinta dan sebagainya. Saya nunggu nanti, tahun ini harus selesai Pak Kus. Ini saya nggak bisa dengan, karena ini pernah terjadi ya, betul ya. Nanti kalau nggak selesai nanti di komisi lah. Yang nama APD ini memang takut sekali dengan TAPD. Saya pesan rakor di komisi C mengundang TAPD OPD termasuk dari berhubungan dari Bina Marga. Tekan TAPD. Karena apa yang dikeluhkan dari Budian dan dari masalah anggaran. Apa artinya tunggal kalau tak bisa makan TAPD dan itu. Saya minta ini Budian. Kalau tidak percaya boleh dicek nunggu jalan kesian. Jalan ini kalau mesti penuh air dan itu meluap di bawah jalan, sedangkan yang namanya aspal kena air terus mesti cepat rusak. Harapan saya begini, nanti kemiringan dibikin cetakan itu masalah yang dikeluhkan Budian tadi bisa diatasi. MOU dengan pengguna di toko-toko itu tidak boleh di situ dijual karena ada tutupnya itu bagus. Nah, jangan sampai nanti anggaran itu cuma dibuang sia-sia. Tapi sekali bangun, yang dari Batulan ke Miringan di Sungai Medok, yang dari Batulan ke Barat Sungai Kenteng seperti yang disampaikan Pak Amir tadi. Pak Amir menyaksikan sendiri, karena sering tulis. Saya setuju sekali, mohon segera daripada nanti saya tanami pohon pisang semua ini jalan ini. Itu berbeda nih Pak Taufik dan juga tadi saya tidak ngambil yang penerangan jalan bukan dari dinas, tapi jatahnya Bang Jimmy. Jatahnya Bang Jimmy masih punya jatah, kami minta satu titik ada 4 lokasi. Betul Bang Jimmy? Nah itu saya cuma minta karena disampaikan oleh Bu Lurah, Pak Neru, bahwa di lingkungan ini, depan ini gelap sampai ke jembatan. Ini tempat mangkalnya klike-klike Pak. Sehingga tadi Kabit Abdikman juga sering ngeluh pada kami, Kapolseknya ngeluh pada kami, kalau sementara Kapolsek sudah dikasih gaji, lampu sudah dipasang. Nah ini permintaan kami ini jatahnya Bang Jimmy, bukan saya ngambil dari dinas terkait. Ini yang saya dorongkan dan saya mati-matian di situ. Nanti banyak solusinya dari Bantuan ke barat, kemiringannya dilarikan ke Sungai Kenteng, yang Bantuan ke timur dilarikan ke Sungai Bedok. Nah, di situ dibikin kotoran yang sudah cetakan itu, jadi nggak bolak-balik nanggake itu maksud saya. Pada pertemuan di Balai Kelurahan Situarum Godean ini akan diupayakan penambahan anggaran untuk perbaikan jalan di DPRD DIY di masa mendatang. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Ya Surati Monto. Oi. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak.
Iya, ini Yanti ki saiki duwe warung dhewe. Mangga. Warung musik kecil apa mungkin dia selama titip. Dia ada salingnya, ada lampun. Komisi C DPRD DIY dalam diskusi di Balai Kalurahan Situarum menindaklanjuti laporan warga adanya jalan rusak di sepanjang Jalan Godean dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencarikan solusi terbaik. Sebab Jalan Godean merupakan salah satu jalan utama penghubung Sleman dan Kulon Progo. Juga Ibu Kabit, Pak Kabit dan teman-teman semuanya yang saya hormati. yang ini Jimmy. Jadi saya kira ada coaching dari Pak Kus untuk drainasenya. Saya kira insya Allah kalau ini kebutuhan yang sangat real, kira agak ada masalah itu. Mungkin akan disuarakan karena kan ada dua yang dapat sini dan kami. Nah syukur nanti langsung yang reguler dari PU ya, jadi tidak mengurangi bukit itu Pak Kus. Gitu Pak Kus. Nah, bukit makin soalnya. Nah, kecuali yang lampu, drainase nanti mudah-mudahan, tapi kemungkinan di dua tiga mungkin paling cepat waktu ini. Jadi kalau bisa perubahan dua ya alhamdulillah nanti kalau kita ada karena kalau bisa cepat itu juga luar negeri kan nggak jadi bagus ya. Jadi bisa menggunakan. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan melengkapi dari Pak Sini selaku pimpinan komisi Pak Panelu, kita ini juga sudah berjuang. Kemarin pembicaraan di komisi semua teman-teman selain Dapil Sleman ini juga mendukung untuk pemeliharaan jalan ini kan kita anggarkan ada penambahan, kita switchkan dari yang harusnya untuk pengadaan tanah 0,8 hektar atau hampir 1 hektar sebenarnya kurang lebih 5 M ini kan kita anggarkan tambahan untuk pemeliharaan Bu Dian. Nah ini kan berkomitmen kita. Harusnya itu untuk pembelian tanah cadangan BPSD Piungan tetap beli targetnya 2,8 hektar, tapi ini kita 2 hektar dulu, yang 0,8 kita pindahkan untuk pemeliharaan jalan. Jadi 21 hari itu tadi memang juga perjuangan dari komisi. Meskipun demikian ini tetap kita kewalahan, jalan ini tetap belum seideal gambaran kita yang selalu terpelihara dengan baik, yang selalu kalau bolong-bolong ini segera terus ditambah. Apalagi yang gedungan ngalor Pak Jimmy yang kemarin kita nengok ke sana baru itu, setelah itu beberapa hari ada kecelakaan rasakan anggota polsek itu Pak Panelu itu yang ngalor jaluran yang Soromanggan itu kan makin parah Pak Panelu, makin parah ya karena proyek perumahan Gunung Su. Iya, ini makin parah itu kan fisik. Padahal itu kan peningkatan jalannya nanti kecelakaan ya. Peningkatan jalannya kan baru ini kecelakaan yang Kelampis ngaler. Sakit ini dari Pak Isan di Pak Panelu itu ngaler. Jadi bukan nanti makin yang utara nanti monggo Bu. Yang ini yang gedungan ke utara yang sampai Banyurejo monggo. Karena ini juga sangat parah luar biasa. Ya kalau perlu nanti saya kira kalau memang nggak cukup ya syukur nanti di perubahan bisa kita tambahkan.
di pembahasan anggaran itu gimana caranya, karena menurut saya paling parah ini ruas Bedongan ke utara sampai tempel ini Pak Banjir. Terakhir kita harus antisipasi juga tahun pembangunan tahun 23-24 untuk proyek-proyek nasional yang itu yang tol yang mungkin ke sana ke Solo, kemudian ke Bawen dan juga Jogja iya itu mungkin nanti jalan-jalan provinsi juga makin parah juga, terutama kan truk luar biasa itu nanti resmi seperti ya membawa material untuk pasir dan sebagainya. Nah ini mungkin kita belum antisipasi, belum ada itu kita sudah banyak yang rusak, apalagi nanti tahun pembangunan itu. Nah, sehingga mungkin nanti kita duduk bareng kita rumuskan terutama tanggung jawab dan provinsi adalah APBD provinsi dan Mekanis nanti harus kita antisipasi. Saya kira mengatakan ini saya kira tekanan yang luar biasa dan ini sukses ini mudah-mudahan jalan yang di sekitar Silarung, drainase, dan nanti didukung oleh teman-teman komisi yang tidak lain Mas Amir, terus Mas Sakir, dan lain terima kasih sekali. Pak Fajar, terima kasih. Perhatian dari kami yang disampaikan Pak Panewu sama Pak Pusda itu kita sudah berusaha semaksimalnya di komisi. Nah, sedikit contoh. Kalau tadi beliau ngomong di Sleman aja 15 ruas jalan provinsi dengan panjang 116 kilo dengan anggaran untuk Jogja 20 M. Ya benar, tambah-tambah itu. Jadi untuk menyelesaikan akar permasalahan juga bisa. Dan ini Pak Panewo sama Bu Lurah sama bapak-bapak yang hadir, kami kemarin sudah berusaha. Bagaimana caranya pemeliharaan ini kalau bisa dinaikkan 100 M. Ini sudah kita ajukan. Nah, Sleman aja 116 kilo itu minimal 20 miliar minimal, baru sesuai dengan harapan. Jadi makanya saya bilang hari ini Pak Camat sama Bu Lurah ini mantap. Jadi tolong dilihat ini juga nanti masuk sama Ibu Kepala Dinas. Kalau katanya tidak boleh lagi, khusus jalan provinsi untuk 2023 tetap 2022 tetap kita punya tim. Bahkan ini nanti saya laporkan kepada Pak Ketua. Jadi komisi C tetap pakai tim khusus jalan provinsi, baik itu pemeliharaan maupun itu kajian maupun langsung eksekusi. Syukur seperti jalan Godean, jalan Sleman ini saya sudah bilang kemarin, tolong dikaji ulang. Jalan Kaliurang itu sangat vital. Jumat, Sabtu, Minggu penuh macet. Kalau jalan Godean tadi 24 jam, berarti ini utama juga. Khusus perekonomian maupun mungkin destinasi usaha ada enggak di daerah sana? Jadi Ibu Yan, aku tolong catat semua jalan provinsi supaya dikaji. Jadi kalau dikaji itu ya bisa berkuasa, bisa langsung eksekusi, bisa untuk apalagi drainase tadi. Bahkan Mas Amir tadi yang dapatnya Bantulaze itu sampai. Jadi saya hanya nggak ngomong. Karena ini dapil saya, ya semua prioritas. Itu dalam hati jenengan aja. Jadi kalau saya beberapa jalan provinsi harus, apalagi yang besok kita kunjungi lagi, di Depok lagi, di dapilnya Mas Parjo sama Mbak. Itu jalan kok udah tiap tahun dipelihara kok malah tambah joget-joget. Nah itu kaitannya dengan perhubungan. Begitu juga perhubungan. Aku tolong
Ini Mas Agus ini ahli bidang itu. Kopo rambu-rambu dulu, kopo langsung dieksekusi. Jadi kalau tonase lewat dari 8 ton, itu nanti yang berhak meningkat kelurahan atau camat atau dinas perhubungan monggo lah. Ya, sudah banyak jalan provinsi yang dilewati tambang. Itu jalan provinsi tapi lebih bagus dari jalan di atas kecamatan. Contoh yang di Bandaran Galung itu loh Pak. Nah, itu apa? Kira-kira rambu-rambu dulu atau larangan? Silakan. Nanti bisa Pak Agus ahlinya itu. Apa langsung gimana? Ditempatkan petugas dan berapa yang melanggar tonase itu? Jadi bagaimanapun ibu dia nanti memperbaiki, kalau tonase angkutan melebihi, apalagi pas musim hujan, ya mungkin kayak gitu, kemarin ditambal, nanti kalau hujan 3 hari besok bolong lagi. Ini, jadi terus terang kami ini di komisi sebenarnya getol-getol, semua di PPKI. Tinggal Ibu Ia nanti sama kepala dinas. Kalau ini menyebarkan untuk rakyat, mau dana BPD, dana IS, dana apa lagi, silakan. Kami siap untuk. Nah, khusus masalah lampu lurah, Pak Camat, mumpung Bapak sadar ini, mungkin sekarang sudah sadar dia. Sama saya, tanggung jawab. Jadi khusus Kecamatan Godean yang dilalui jalan provinsi, Pak Sadar sama saya sama Pak Kus tanggung jawab. Masyarakat Godean berharap dengan kehadiran Komisi C DPRD DIY di lokasi jalan rusak di Jalan Godean, maka ke depan akan segera ada solusi mengenai permasalahan tersebut, sehingga kecelakaan lalu lintas tidak terjadi lagi akibat jalan rusak.